Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Jadi selamat datang lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan pada kami Tuhan untuk beribadah online pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah online pada pagi hari ini Kau berkati Tuhan agar lancar Tuhan sampai akhirnya nanti Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang berikut ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati pujian pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Marlis Tuhan. Semoga firman itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita pagi hari ini boleh beribadah kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita, itu semua oleh kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, nasihat tentang doa. Kita akan baca bersama-sama di dalam Markus 11 ayat 22 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah nasihat Yesus tentang doa. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saya ulangi ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berbicara tentang doa, apa itu doa? Doa menurut kebanyakan orang adalah kepanjangan dari dialog orang dengan Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa berarti satu permintaan, permohonan kepada Yang Kuasa. Bagi saya pribadi, doa adalah satu pernyataan kepada Allah yang bersifat pribadi, baik mewakili diri saya sendiri, orang lain ataupun kelompok, di mana di dalamnya terdapat pujian, penyembahan, permohonan, bahkan penyerahan diri. Doa adalah suatu pengakuan kita kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa Dia adalah Allah yang besar. Oleh sebab itu kita wajib tunduk kepada Tuhan dan bersandar kepadanya. Nah, anak-anakku, mengapa kita harus berdoa? Menurut orang percaya, doa adalah nafas hidup. Berdoa adalah perintah dari Allah. Di dalam Markus 11 ayat 38 dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Karena apa? Kekuatan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, keahlian kita, bahkan kekayaan kita sangat terbatas. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, patutlah kita berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa mengandung kuasa. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja. Doa memberikan pagar perlindungan dalam kehidupan kita. Doa mendatangkan mukjizat. Doa memberikan kekuatan dan kemenangan. Doa orang benar jika yakin didoakan besar kuasanya. Dan doa yang timbul dari iman itu menyelamatkan manusia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kapan dan di mana kita berdoa? Sebenarnya tidak ada aturan atau cara gimana kita harus berdoa dan kapan.
Tetapi satu contoh, Tuhan Yesus berdoa pada waktu pagi-pagi benar. Tuhan bangun, keluar, dan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Rasul Paulus dan Silas berdoa pada tengah malam ketika dia ada di penjara dan memuji Tuhan. Waktu kapan kita tidak tahu, tidak memastikan untuk kapan kita berdoa. Tetapi contoh yang saya berikan tadi, Tuhan Yesus pagi-pagi benar ketika waktu masih petang, dia datang berdoa. Silas dan Paulus juga ketika tengah malam dia berdoa. Doa, di mana kita harus berdoa? Di tempat yang sunyi, Tuhan katakan yang sepi, supaya kita dapat berdoa. Di dalam Alkitab dikatakan, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, di situ kamu berdoa. Di tempat yang tersembunyi, Tuhan tahu dan Tuhan akan membalas doa kita. Mengapa doa seringkali tidak dijawab oleh Tuhan? Banyak sekali orang Kristen berdoa ketika ada masalah, ketika memiliki permintaan kepada Tuhan, ketika ada pergumulan. Mungkin juga ketika anak-anak mau ujian, kita baru berdoa. Padahal ketika kita menyediakan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu ya anak-anak. Menyediakan waktu berdoa, itu lebih baik daripada kita menyisakan waktu kalau ada waktu kita berdoa. Nah, seringkali doa anak-anak Tuhan tidak dijawab. Mengapa? Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Yakobus 4 ayat ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika doa kita tidak dijawab, benarkah doa kita sudah benar? Tuhan katakan, kamu salah berdoa. Doamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah anak-anak, berdoa seringkali banyak anak-anak mengatakan, aku tidak dapat berdoa, aku sulit berdoa. Padahal Tuhan tidak menuntut kita untuk berdoa dengan banyaknya kata-kata atau pandainya kita merangkai kata. Ketika kita tidak dapat berkata-kata pun, ketika kita datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan tahu isi hati kita. Dan Tuhan tahu isi hati anak-anak semua. Nah anak-anakku, doa seringkali tidak banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena merasa bahwa Tuhan sudah melindungi dan menjagai kita. Tetapi ketika kita bersekutu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh kita. Ada beberapa cara bagaimana kita berdoa. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh bagaimana kita berdoa. Yang pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, demikianlah firman Tuhan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
Doa Elia adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh dijawab oleh Tuhan. Ketika Elia meminta jangan turun hujan, tidak turun hujan 3,5 tahun. Begitu juga sebaliknya ketika Elia meminta hujan turun, hujan pun turun dan membasahi bumi sehingga bumi mengeluarkan buahnya. Contoh yang kedua, doa dengan tidak jemu-jemu. Ada di dalam Lukas 18, di sana ada perumpamaan seorang hakim yang tidak benar. Dia tidak takut sama Tuhan. Ada seorang janda yang meminta haknya dimenangkan, perkaranya dipemenangkan. Janda ini siang dan malam tidak jemu-jemu datang kepada hakim ini. Dia minta perkaranya dimenangkan. Dan akhirnya hakim ini memenangkan perkaranya. Doa yang tidak jemu-jemu dimenangkan. Oleh sebab itu, bagaimana Tuhan tidak akan menolong kita ketika kita meminta pertolongan dengan tidak jemu-jemu, siang dan malam kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Nah, contoh yang ketiga adalah doa dengan iman. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, saat itu juga dia sembuh. Nah, anak-anakku, 3 contoh soal doa ini, doa yang sungguh-sungguh, doa tidak jemu-jemu, dan doa dengan iman dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang menjadi keinginan kita, permintaan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu, dengan sungguh-sungguh dan dengan iman. Terakhir satu kesaksian, saya ketika menunggu seorang anak, menunggu selama 7 tahun, waktu itu kami sudah berdoa meminta kepada Tuhan. Bahkan kami bergandengan tangan, menangis, tetapi Tuhan belum juga menjawab doa kami. Dan seorang dokter mengatakan memvonis saya sulit untuk punya anak, bahkan suruh mengadopsi. Tetapi ketika satu kali saya datang ke dalam pendalaman Alkitab, saya terima satu firman Tuhan di dalam Markus yang ke-11 ayat yang ke-24 tadi. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya saat itu merenungkan firman Tuhan dan saya melakukannya. Berarti walaupun saya belum hamil, saya melakukan seakan-akan saya sudah hamil. Dan doa saya tidak lagi meminta, tetapi berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan anak bagi kami. Dan pagi malam saya mengelus perut saya katakan, ayo dek kita berdoa, ayo dek kita memuji Tuhan. Padahal saya belum hamil. Dan apakah Tuhan itu berdusta? Apakah Tuhan itu bohong? Sekali-kali tidak. Akhirnya saya mengandung dan melahirkan seorang anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang benar, Tuhan akan menjawab. Sekalipun dunia mengatakan tidak mungkin bagi kamu, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Apa saja yang kamu minta dan doakan, jangan bimbang. Percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Mari kita akan angkat satu pujian, pemain musik dan singer, saya undang ke depan. Kita angkat satu pujian, ku yakin saat kau berfirman.
firman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami berdoa kepadamu, menyediakan waktu untuk Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus, kami boleh diarahkan, dan kehidupan kami boleh semakin peka akan suara-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ajar anak-anak-Mu ya Tuhan untuk senantiasa berdoa kepadamu. Karena doa mengandung kuasa. Di dalam doa ada kekuatan penghiburan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami rindu untuk senantiasa menghampiri Engkau di dalam doa. Dan tambahkanlah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Supaya kehidupan kami terus diperbaharui oleh Engkau. Sehingga kehidupan kami berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.